Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini kita akan membahas aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Halo, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Subbab 3, permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Bagian yang pertama, permintaan. Permintaan. Pada saat awal tahun ajaran, harga buku di pasaran mengalami kenaikan karena dipicu oleh banyak permintaan terhadap buku tersebut. Kalian sangat membutuhkan buku, sehingga kalian tetap akan membelinya walau dengan harga yang mahal. Begitu juga sebaliknya, apabila harga buku tersebut turun dari harga biasanya, maka jumlah buku yang ingin dibeli oleh masyarakat akan tetap banyak. Jadi, dapat disimpulkan, jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat tergantung dari kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang. Jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu disebut dengan permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan: harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang, harga barang lain, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan. Permintaan menurut daya beli konsumen. Permintaan efektif, yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Artinya permintaan ini berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli barang dan melakukan transaksi. Permintaan potensial, yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli tapi belum melakukan transaksi. Arti permintaan ini masih berupa keinginan untuk membeli dan belum melaksanakan transaksi. Permintaan menurut jumlah konsumen. Permintaan individual, yaitu permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Permintaan ini tergantung dari kemampuan masing-masing orang. Permintaan pasar, yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Permintaan ini dapat dihitung dengan menjumlahkan permintaan masing-masing orang atau individu. Sekarang yang kedua, penawaran. Penawaran. Untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan barang dan jasa, masyarakat diperlukan kesediaan presiden dalam memproduksi berbagai barang pada tingkat harga yang disebut sebagai penawaran. Penawaran ini biasanya dilakukan oleh pedagang atau produsen sebagai penghasil barang. Produsen berusaha memproduksi berbagai jenis barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Semua barang dan jasa yang dihasilkan tersebut untuk kemudian ditawarkan kepada konsumen. Penawaran. Tinggi rendahnya jumlah barang yang ditawarkan tergantung dari harga barang. Apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung bertambah dan sebaliknya. Dengan demikian, kita menyimpulkan bahwa penawaran ialah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Definisi penawaran hanyalah mencerminkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dan tingkat harga. Faktor-faktor yang memengaruhi dalam menentukan penawaran. Yang pertama, biaya produksi. Untuk menghasilkan suatu barang diperlukan biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan
akan menentukan pula harga barang. Bila biaya produksi tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang dan akibatnya penawaran berkurang. Sebaliknya, jika biaya produksi murah, maka akan semakin banyak barang hasil produksi dan penawaran akan bertambah. 2. Teknologi. Teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang akan memengaruhi jumlah dan kualitas hasil produksi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah, dan ini berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya, serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang besar. Faktor-faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah akan sangat berpengaruh pada penawaran. Yang ketiga, pasar. Pasar. Dalam pengertian yang paling sederhana, pasar merupakan tempat bertemunya penjual, pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Pada era globalisasi saat ini, transaksi tidak hanya terjadi di pasar, akan tetapi dapat pula melakukan transaksi melalui SMS atau jual beli secara online. Oleh karena itu, pengertian pasar tidak terbatas pada tempat bertemunya penjual dan pembeli, melainkan adanya transaksi jual beli barang dan jasa yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Fungsi pasar. Yang pertama, fungsi distribusi. Fungsi distribusi pasar dimaksudkan untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Melalui transaksi jual beli, produsen dapat memasarkan barangnya baik secara langsung maupun melalui perantara. Melalui pasar inilah konsumen dapat memperoleh barang yang diinginkan secara mudah dan cepat. Lancarnya distribusi barang dan jasa menunjukkan berfungsinya pasar secara baik. Fungsi pasar. 2. Fungsi pembentuk harga. Pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Transaksi penjual dan pembeli pada mulanya melakukan tawar-menawar dan akhirnya terjadi kesepakatan harga. Tawar-menawar ini dilakukan agar terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Pembeli biasanya membeli barang dengan memperhitungkan manfaat atau kegunaan dari barang, sedangkan pedagang biasanya memperhitungkan laba yang diinginkan. Hal inilah yang menimbulkan perbedaan sehingga terjadi tawar-menawar harga. Fungsi pasar. Yang ketiga, fungsi promosi. Promosi artinya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Barang dagangan biasanya dipajang di tempat yang terlihat oleh konsumen. Dengan memajang barang hasil produksi tersebut, diharapkan dapat menarik minat konsumen untuk membelinya. Fungsi promosi ini sangat menentukan omset penjualan, apalagi ditunjang dengan kualitas barang bagus dan harga murah. Macam-macam pasar menurut wujudnya. Pertama, pasar konkret adalah pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Contoh dari pasar ini yaitu pasar yang setiap hari kita kunjungi untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. Barang yang kita beli dapat langsung kita lihat dan dipilih sehingga tahu kualitas barang tersebut. Pasar abstrak yaitu pasar antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan bertemu melalui suatu alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Seperti kalau kalian ingin pesan pizza hanya melalui telepon dan barang akan diantar ke alamat kita. Menurut jenis barang yang diperdagangkan. Pertama,
pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contoh, pasar ikan, pasar buah-buahan, dan supermarket atau mall. 2. Pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contoh pasar ini antara lain pasar tenaga kerja yang merupakan tempat tenaga kerja mencari lapangan pekerjaan, dan pasar modal. Menurut luas jaringan distribusi, pasar setempat, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Bentuk dan jenis barang yang diperdagangkan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya setempat, seperti pasar Klewer di Solo yang menjual batik hasil daerah tersebut. Pasar nasional, yaitu pasar yang cakupan pembelinya dan wilayah suatu negara, penjual dan pembeli dari berbagai daerah di wilayah negara tersebut. Produk yang dijual dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut. Menurut luas jaringan distribusi, yang ketiga adalah pasar regional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara berada dalam satu kawasan. Pasar ini biasanya di bawah suatu organisasi yang berada dalam wilayah kawasan tersebut. Yang keempat adalah pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Biasanya komoditi yang dijual merupakan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat seluruh dunia. Menurut waktu penyelenggaraan, pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan. Pasar harian, pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Contoh pasar ini antara lain pasar induk yang terdapat di sekitar daerah kalian. Pasar mingguan yaitu pasar yang dilaksanakan seminggu sekali. Contoh pasar ini antara lain pasar hewan yang hanya dibuka seminggu sekali. Pasar bulanan yaitu pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Pasar ini dibuka pada saat karyawan pabrik gajian atau pembayaran pensiunan pegawai pos. Pasar tahunan yaitu pasar yang diadakan setahun sekali. Penyelenggaraan pasar ini sebagai ajang promosi untuk produk-produk tertentu. Contoh PRJ, Pekan Raya Jakarta. Menurut organisasi atau strukturnya, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang diperjualbelikan homogen atau sejenis. Penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Contoh pasar ini antara lain pasar sayur-sayuran, pasar buah-buahan, pasar tekstil di Tanah Abang. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Dalam pasar ini, penjual dan pembeli dapat memengaruhi harga. Yang keempat, Harga ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan. Karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta seimbang. Terbentuknya harga pasar ini melalui proses tawar-menawar terlebih dahulu antara penjual dan pembeli. Harga pasar ini terjadi setelah adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.